Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul 3 cara membersihkan pikiran. Pikiran jahat, kotor, khawatir, dan segala macam pikiran yang berdosa dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, dengar, serta apa yang kita percayai dalam hati. Pikiran kita bisa dipenuhi dengan berbagai hal buruk bila kita tidak menjaganya, dan bisa dipenuhi dengan hal-hal baik bila kita mengizinkan hal baik itu tinggal. Oleh karena itu kita harus menjaga mata, telinga, dan hati kita dari perkara yang tidak baik. Bagaimanakah caranya kita memurnikan atau membersihkan pikiran kita? Yang pertama, jagalah mata kita. Dalam Lukas 11 ayat 34 tertulis, "Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu." Kita harus menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang tidak baik dan tidak berkenan pada Allah. Tuhan Yesus bahkan berpesan secara ekstrim untuk mencungkil mata kita bila mata itu membuat kita binasa. Betapa bahayanya mata itu bila dipakai untuk perkara dosa. Apa yang kita lihat akan masuk ke dalam pikiran, dan itu sebabnya kita perlu menjaga pandangan kita dari perkara duniawi dan segala hawa nafsu jahat. Jagalah dan hindarkanlah mata kita dari tontonan dan bacaan yang tidak baik. Gunakanlah mata kita untuk memandang perkara yang membangun iman pada Kristus Yesus Tuhan kita. Yang kedua, saudara, jagalah telinga kita. Dalam Roma 10 ayat 17 tertulis, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Dan dalam Yesaya 55 ayat 3 tertulis firman Tuhan, "Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup." Kalau kita suka mendengar hal-hal yang mengkhawatirkan, maka itu akan melemahkan iman kita. Jika kita sering membiarkan diri kita mendengarkan prediksi situasi ekonomi yang sulit, maka kita bisa terpengaruh dan menjadi khawatir. Jika kita senang mendengarkan gosip, kita akan menjadi suka menghakimi dan berbicara di belakang orang lain. Janganlah biarkan telinga kita mendengar hal-hal yang tidak perlu dan tidak membangun. Gunakanlah telinga kita untuk mendengar perkara yang baik dan membangun iman kita. Yang ketiga, jagalah hati kita. Dalam Amsal 4 ayat 23 tertulis, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Isilah hati kita dengan firman Tuhan. Saringlah semua yang kita lihat dan dengar dengan firman-Nya. Jangan biarkan diri kita dipengaruhi oleh perkara yang membuat kita berdosa dan kehilangan sukacita Tuhan. Indikator dari baik buruknya pikiran kita dapat dinilai dari ucapan mulut kita, sebab apa yang kita katakan berasal dari hati. Evaluasilah diri kita dengan menilai ucapan-ucapan kita sendiri, dan mintalah Tuhan menolong kita untuk terus berubah semakin sempurna seturut dengan kehendak-Nya. Mintalah ampun pada Tuhan atas dosa yang kita lakukan dengan mata, telinga, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Isilah hidup kita selalu dengan firman Tuhan, agar hati kita, pikiran kita disucikan dan dibersihkan. Dalam Filipi 4 ayat 8 tertulis, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Biarlah renungan pada malam hari ini memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup terus seturut dengan kehendak Tuhan, dan agar hidup kita, pikiran kita senantiasa bersih dari perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan agar hidup kita
pikiran kita senantiasa bersih dari perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan.